Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyakila Putri dari kelas BK2D, Program Studi Perbankan dan Keuangan, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang perhitungan persediaan dengan metode LIFO, FIFO, dan average. Sebelumnya, kita memasuki cara perhitungan metode tersebut, kita harus mengetahui apa itu persediaan. Persediaan ialah sejumlah barang atau stok jadi atau bahan baku produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut, yang dimana akan dikeluarkan jika terjadi penjualan. Persediaan ini tergolong ke dalam aset lancar. Jadi ini adalah contoh kasus yang akan kita kerjakan untuk menghitung persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Berikut ini adalah transaksi-transaksi PT Jaya Abadi di bulan September tahun 2019. Pada tanggal 2 September, persediaan awalnya 200 unit dengan harga 9.000. Pada tanggal 6 September, terjadi pembelian 300 unit dengan harga 10.000. Pada tanggal 11 September, terjadi penjualan 200 unit dengan harga 15.000. Pada tanggal 15 September, terjadi penjualan 100 unit dengan harga 15.000. Pada tanggal 18 September, terjadi pembelian 400 unit dengan harga 11.000. Pada tanggal 25 September, terjadi pembelian 100 unit dengan harga 12.000. Pada tanggal 29 September, terjadi penjualan 200 unit dengan harga 17.000. Dan pada tanggal 31 September, terjadi penjualan 200 unit dengan harga 18.000. Di sini kita diminta untuk buatlah nilai persediaan akhir dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Berikut ini ya. Kita masuk yang pertama adalah metode FIFO. Ini adalah berikut transaksinya. Pada tanggal 2 September, ada persediaan awal barang dagang, maka tidak ada terjadi transaksi sama sekali di tanggal 2 September. Maka dia sejumlah 200 unit dengan harga 9.000 dengan total keseluruhan harganya 1.800.000. Pada tanggal 6 September, dia terjadi pembelian. Pembelian itu adalah barang yang akan masuk ke gudang. Jadi transaksinya itu 300 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 3 juta. Maka ditambahkanlah stoknya menjadi 200 unit dengan harga 9.000 dengan total harga 1.800.000. Dan perhitungan stoknya itu di bawah tidak dicampur. Maka 300 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 3 juta. Tanggal 11 September terjadilah penjualan. Penjualan itu ialah barang kita dikeluarkan dengan sejumlah 200 unit dengan harga 9.000 dengan total harga 1.800.000. Maka persediaannya berkurang menjadi 300 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 3 juta. Pada tanggal 15 September, terjadi PT Jaya Abadi melakukan penjualan dengan 100 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 1 juta. Maka persediaannya itu berkurang menjadi 200. 300 dikurang 100, 200 dengan harga 10.000 dengan total harga 2 juta. Pada tanggal 18 September, PT Jaya Abadi melakukan transaksi pembelian 400 unit dengan harga 11.000 dengan total harga 4.400.000. Maka persediaannya itu bertambah menjadi 200 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 2 juta. Pada tanggal 25 September terjadi pembelian lagi 100 unit dengan harga 12.000 dengan total harga 1.200.000. Maka persediaannya itu bertambah menjadi 200 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 2 juta. 400 unit dengan harga 11.000 total harga keseluruhan 4.400.000 dan bertambah lagi 100 unit dengan harga 12.000 dengan total harga 1.200.000. Pada tanggal 29 September
PT Jaya Abadi terjadi transaksi penjualan dengan 200 unit dengan harga 10.000 dengan total keseluruhan 2 juta. Maka persediaannya itu bertambah menjadi 400 unit dengan harga 11.000 dengan total harga keseluruhan 4.400.000 dan 100.000 dengan harga 12.000 dengan total keseluruhan 1.200.000. Dan di tanggal 31 September, PT Jaya Abadi melakukan penjualan lagi dengan 200 unit dengan harga 11.000 dengan total keseluruhan 2.200.000. Maka persediaan juga berkurang menjadi 200. 200 itu dari 400 dikurang 200 dengan harga 11.000 dengan total keseluruhan 2.200.000 dan 100 dengan harga 12.000 dengan total keseluruhan 1.200.000. Maka total akhir nilai persediaan ialah dari pembelian itu 800 unit dan total harganya itu 8.800.000 dan dari penjualan dia 700 unit dengan total harga 7 juta dan persediaannya itu menjadi 300 unit dengan total harga keseluruhan 3.400.000. Kita lanjut selanjutnya ke metode LIFO. Kita lanjut yang kedua ialah metode LIFO. Metode LIFO ini adalah sistem penjualan yang dimana barang yang masuk ialah urutan paling akhir yang akan dijual pada urutan paling pertama. Berikut ini adalah contoh metode dengan kasus yang sama dengan metode sebelumnya. Pada tanggal 2 September ada persediaan awal barang dagang, maka tidak ada terjadi transaksi sama sekali di tanggal 2 September. Maka dia persediaannya 200 unit dengan harga 9.000 dengan total harga 1.800.000. Pada tanggal 6 September, PT Jaya Abadi terjadi transaksi pembelian dengan 300 unit dengan harga per unit 10.000 dengan total harga 3 juta. Pembelian itu ialah barang yang akan masuk atau stok yang akan masuk ke gudang. Maka persediaannya jadi metode ini jika stok metode LIFO ini jika stoknya bertambah maka dia itu di atas. Tetapi jika metode FIFO sebelumnya stok yang lama itu berada di atas, maka persediaannya itu bertambah menjadi 300 unit dengan harga per unit 10.000 dengan total harga 3 juta dan 200 unit dengan harga per unit 9.000 dengan total harga 1 juta. Pada tanggal 11 September terjadilah penjualan PT Jaya Abadi. Penjualan itu ialah barang atau stok tersebut barang tersebut kita keluarkan dengan jumlah 200 unit dengan harga per unit 10.000 dengan total harga 2 juta. Maka persediaannya itu di metode ini juga persediaan itu berkurang. Di metode LIFO ini terjadilah penjualan, maka barang yang dijual itu akan dikeluarkan. Itulah dia barang baru. Maka 100 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 1 juta dan 200 unit dengan harga per unit 9.000 dengan total harga 1 juta. Pada tanggal 15 September terjadi penjualan lagi 100 unit dengan harga 10.000 dengan total harga 1 juta. Maka persediaannya itu berkurang menjadi 200 unit dengan harga 9.000 dengan total harga 1.800.000. 18 September terjadilah pembelian 400 unit dengan harga 11.000 per unit dengan total keseluruhan harga 4.400.000. Maka persediaannya itu bertambah menjadi 400 unit dengan harga 11.000 per unit dengan total harga 4.400.000 dan 200 unit
dengan harga per unit 10.000 dengan total harga 2.200.000. Dan pada tanggal 25 September terjadilah PT Jaya Abadi terjadi transaksi pembelian dengan 100 unit dengan jumlah 100 unit dengan harga per unit 12.000 dengan total keseluruhan harga 1.200.000. Maka persediaannya itu bertambah menjadi 100 unit. Ini yang tadi dengan harga per unit 12.000 dengan total keseluruhan 1.200.000 dan 400 unit dari transaksi di atas dengan harga 11.000 per unit dengan total harga 4.400.000 dan 200 unit dengan harga 9.000 dengan total harga 1.800.000. Pada tanggal 29 September, PT Jaya Abadi terjadi transaksi penjualan dengan 100 unit dengan harga per unit 11.000 dengan total keseluruhan 1.100.000. Maka persediaannya itu berkurang menjadi 300 unit dengan harga 11.000 dengan total keseluruhan 3.400.000. Ini dia tuh dari yang 400 ini kurang 100 300 dan 100 dan juga dia transaksinya juga ada 100 unit lagi dengan harga per unit 12.000 dengan total keseluruhan harga 1.200.000. Maka persediaannya itu menjadi 200 unit dengan harga per unit 9.000 dengan total keseluruhan harga 1.400.000. Dan pada tanggal 31 September terjadi penjualan lagi dengan 200 unit dengan harga per unit 11.000 dengan total keseluruhan 2.200.000. Maka persediaannya itu berkurang menjadi 100 unit dengan harga 11.000 dengan total keseluruhan harga 1.200.000. 11 per unit ini dari 300 dikurang 200 100 dan 200 per unit ini dari yang di atas transaksi di atas menjadi 200 unit dan 9.000 dengan harga per unit 9.000 dan total keseluruhan 1.800.000. Maka total akhir nilai persediaan metode LIFO ini ialah di pembelian 800 per unit dan total keseluruhannya 8.600.000 dan di penjualan dia tersisa 300 unit dan dengan total keseluruhan harga 7.500.000 dan di persediaan tersisa 200 unit dengan total keseluruhan 1.800.000. Dan selanjutnya kita akan membahas metode terakhir adalah metode average. Baik teman-teman semua, kita akan melanjutkan yaitu metode paling terakhir yaitu metode average atau metode rata-rata. Ini adalah contoh kasus metode average sama dengan kasus-kasus yang sebelumnya metode LIFO sama FIFO. Yang pertama itu tanggal 2 September, dia itu ada persediaan awal, maka dia tidak ada terjadi transaksi sama sekali tanggal 2 September itu, maka dia persediaannya itu 200 dengan harga per unit 9.000 dengan total harganya 1.800.000. Tanggal 6 September terjadi pembelian oleh PT Jaya Abadi dengan 300 unit dengan harga pembelian 10.000 dengan total keseluruhan harga 3 juta. Maka persediaannya itu bertambah menjadi 500 unit dengan harga per unit 9.600 dengan total harga 4.800.000. 4.800 dibagi 500 hasilnya 9.600. Kalau stok bedanya sama metode FIFO-LIFO, jika ada terjadi penambahan bahan dalam metode LIFO-FIFO, dia akan ke bawah atau terpisah gitu. Kalau metode average ini dia digabung. Tuh. Dan dia metode average ini dia bukan seperti LIFO-FIFO kayak dikali, dia ini metodenya pencariannya itu dibagi. Pada tanggal 11 September terjadi penjualan dengan 200 unit dengan harga per unit 9.600 dengan total harga keseluruhannya 1.920.000. Maka persediaannya itu berkurang jadi 300 per unit
dengan harga per unit 9.600 dengan total harga 2.880.000. Tanggal 15 September, PT Jaya Abadi melakukan transaksi penjualan sebesar 100 unit dengan harga per unit 9.600 dengan total harga 960.000. Maka persediaannya juga berkurang menjadi 200 per unit dengan harga per unit 9.600 dengan total harga 1.920. Tanggal 18 September terjadi pembelian 400 unit dengan harga per unit 11.000 dengan total harga 4.400. Maka persediaannya itu bertambah menjadi 600 per unit dengan harga per unit 10.533 dengan total harga 6.320.000. Pada tanggal 25 September terjadi pembelian lagi sebesar 100 unit dengan harga per unit 12.000 dengan total harga 1.200.000. Maka persediaan stok itu menjadi bertambah menjadi 700 unit dengan harga per unit 10.742 dengan total harga 7.520. 29 September PT Jaya Abadi melakukan transaksi penjualan sebesar 200 unit dengan harga per unit 10.742 dengan total harga 2.148.400. Maka persediaannya itu berkurang, 700 dikurang 200 harusnya 500 per unit dengan harga per unit 10.742 dengan total harga 5.371.600. Tanggal 31 September PT Jaya Abadi melakukan transaksi penjualan dengan 200 per unit dengan harga per unit 10.742 dengan total harga 2.148.400. Maka persediaannya berkurang menjadi 300 dikurang 200 ialah 300 dan harga per unit 10.742 dengan total harga 3.223.200. Maka total nilai akhir persediaan metode average ini di pembelian ialah 800 per unit dengan total harga 8.600 dan harga pokok penjualannya itu 700 per unit dengan total harga 7.176.800 dan persediaannya itu tinggal 300 menjadi 300 unit dengan total harga 3.223.200. Sekian yang saya jabarkan. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.